Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sinta di acara Ngawangkong Agroekologi. Hari ini teman ngobrol kita itu adalah anak muda ya yang memang sangat suka tentang ekologi. Akhir-akhir ini, bukan kemarin ya. Ini tuh teman ngobrol kita tuh baru saja jadi awardee dari salah satu program Creator of Hope yang diadakan oleh Jesuit Asia Pacific Conference begitu. Oke, tanpa lama-lama marilah kita panggil teman ngobrol kita, silahkan. Oke, Salam silahkan. kenal buat semuanya. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol hari ini ya, kayaknya kita kenalan dulu aja deh. Silahkan kenalan dulu. Untuk pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afwan Najat Al-Wafa. Saya adalah salah satu pemenang dari Creator of Hope. Di Asia itu cuman ada 5 orang yang pemenang itu. Wow. Salah satunya itu adalah saya. Oke, di Atorik ini kita biasa panggil ini Ade ya. Di sini tuh Ade. Oke deh, mungkin kita mulai dulu deh cerita sebenarnya kesibukan Ade di pesantren itu apa gitu. Paling untuk awalan saya tuh lagi belajar untuk pendidikan yang lebih tinggi di Universitas Garut. Oke. Jurusan Elektronika Engineering. Oke, Electrical Engineering ya. Ya. Oke. Dan kalau pekerjaan saya kalau di pesantren itu mengurus donasi sama membetulkan mesin-mesin yang kita buat untuk memproduksi banyak produk. Oh, oke. Kayak cleaning service. Oke. Enggak, jadi barusan ini menarik ya, Ade nih bilang kalau Ade itu adalah salah satu pemenang Creator of Hope di bidang ekologi berarti. Nah, terus katanya Ade tuh sekarang lagi kuliah semester berapa? Semester 2. Terus di Atorik juga katanya bertanggung jawab soal donasi-donasi. Ini banyak sekali informasi yang dikeluarkan sama Ade ya. Mungkin nanti jadi pemenang itu kita simpan di akhir nanti sebagai alur dari cerita dulu soal Ade gitu. Nah, kenapa di Atorik ini Ade dibebankan mengurus donasi, atau mungkin donasi ini yang dimaksud ini apa donasi ini? Mungkin yang disebut donasi itu area, oke. Jadi di pesantren kita tuh memiliki banyak area atau zonasi yang kita sebutnya. Oke. Ada berapa itu? Kami mempunyai sekitar 45 zonasi nih di sini. 45 zonasi. Itu semuanya aktif? Semuanya aktif, alhamdulillah. Semuanya aktif. Oke. Mungkin ada juga bisa share gitu beberapa dari zonasi itu, ada zonasi apa aja? Paling saya akan meng-share yang saya kerjakan di pesantren ya. Seperti zonasi gazebo, zonasi aquacultur, zonasi kandang ayam, sama zonasi maggot sama huler. Oke. Ada maggot itu. Apa maggot itu? Yang disebut maggot tuh kayak larva dari lalat BSD kalau kita sebut tuh. Jadi lalat BSD itu beda dari yang lain, soalnya kalau lalat yang biasa kita kenal tuh dia sukanya bangkai. Oke. Kalau lalat BSD tuh dia beda kayak lalat biasa nih. Oke. Soalnya dia tuh kalau ke bangkai itu gak mau nih. Kayak dia tuh lebih suka ke makanan yang organik. Kayak sampah dapur, sampah sayuran, sampah buah-buahan, pokoknya yang berbau organik lah semuanya. Oke. Jadi si maggot ini dikembangkan, dirawat sama Ade berarti di Atorik ini ya. Oke. Itu fungsinya buat apa kita dapat maggot itu? Sebenarnya mah kita mengurus maggot tuh yang pertama untuk menambah asupan protein buat peliharaan kita ya, Mik ya. Seperti pakan ya, pakan. Seperti lele, ayam sama ikan lah kalau di sini. Oke. Itu gimana prosesnya itu sampai terpikir kenapa kita harus bisa bikin pakan sendiri gitu? Sebenarnya kalau sekiranya kita beli pakan dari luar ya, Mik, itu tuh harganya mahal nih. Oke. Kan?
Kalau sekiranya kita beli kayak larvanya BSD, tinggal kita ada keinginan untuk mencari sampah organik, itu lebih murah pada kayak sampah organik itu banyak nih gratis, nggak usah dibeli gitu. Oke. Kita tinggal beli benihnya, itu juga murah benihnya. Oke. Jadi kalau dibanding sama pakan beli sama bikin dari Magot tuh perbandingannya 100% per 90% nih. Soalnya kalau Magot tuh kita tinggal menyediakan makan organik sama tempatnya doang nih. Oke, jadi lebih murah. Lebih murah sama Oke, lebih gampang. jadi bisa kita bilang di Atorik itu sebenarnya dia udah mandiri nggak sih pakannya? Maksudnya kita nggak ngedatangin lagi dari luar gitu. Sebenarnya kalau di Atorik itu udah banyak banget nih. Oke, bisa dijelasin gitu kayak apa tuh? Kayak kalau sekiranya kita habis dari kebun, kayak kita dapat buah, kita dapat karbohidrat yang lain selain dari nasi, kayak jagung, kentang, terus singkong. Oke. Kalau sekiranya ada yang busuk kan otomatis nggak bakal kita makan ya nih. Iya. Nah, nah dari sana pikiran saya dibanding nggak dimakan tuh mendingan dikasih aja sama Magot nih. Jadi pengeluarannya juga lebih sedikit dibanding kayak beli pakan yang langsung belinya gitu. Oh, jadi pemanfaatan ya gitu. Kok bisa sih gitu loh terpikir untuk melakukan pemanfaatan gitu kan, mencoba melakukan penyediaan gitu ya, dengan membagi ke dalam 45 zonasi tadi. Emang ada beberapa, ada gazebo-nya, kandang ayamnya, aquaculture-nya, itu pasti ditujukan untuk supaya satu, lahannya termanfaatkan begitu, yang kedua biar kita bisa melakukan pemanfaatan gitu loh untuk bahan-bahan yang ada, terus yang selanjutnya biar supaya mandiri gitu ya cara pangan. Itu kok bisa terpikir seperti itu? Apa hubungannya gitu sama ekologi ini gitu? Sebenarnya hubungan dari agroekologi itu ada sangkut pautnya nih, yaitu gampang, murah, dan banyak manfaatnya. Oke. Kalau kita lihat dari Magot, dari ayam misalkan, itu tuh murah sama banyak banget manfaatnya nih. Kayak air lele kan banyak banget. Oh ini ya, kita ini zona apa kita di belakang kita ini? Zona aquaculture. Aquaculture, oke. Ini dirawatnya sama kita ini? Dirawat sama kita. Oke, mungkin bisa dijelaskan fungsi dari si zona ini, misalkan kalau tadi kita bilang memang murah, banyak manfaatnya gitu. Kita mungkin bisa jelaskan ke kawan-kawan ini sebenarnya manfaat ini tuh apa dari sini misalkan. Sebenarnya kalau banyak manfaat dari laut ini. Yang pertama dari air. Oke, air. Dikarenakan air ikan lele itu mengandung banyak karbon. Oke. Banyak karbon. Yang kedua, kita kan pakai pakannya pakan organik. Jadi airnya juga organik nih. Oke. Nah, fungsi dari air lele ini juga untuk pupuk tanaman kalau di kita. Oke, jadi ini dipakai airnya? Dipakai airnya. Oh, gimana itu hasilnya? Wah, sangat mantap nih. Oke. Kayak kalau Tuhan tuh maha adil nih. Kalau kita sekiranya menyayangi binatang, menyayangi tumbuhan, menyayangi tanah dengan tidak merusaknya, Tuhan itu akan memberikan lebih dari segalanya. Wih, ini filosofis ini anak-anak ini. Oke, balik lagi kita ke lele gitu ya. Jadi tadi dari mulai airnya itu bisa dipakai. Lelenya kita makan. Yang pertama kita makan. Oke, lelenya kita makan juga gitu ya. Oke. Tadi katanya ada ngomongin sampah. Jadi sampah itu diapain ini? Sampah dari mananya nih? Ya tadi kan dibahas katanya ada airnya itu karena datang dari sampah organik. Jadi untuk makanannya atau gimana? Untuk makanan lele itu kan pertama kita pakai maggot nih. Oh, pakai maggot. Oke. Maggot lah intinya. Sedangkan maggot itu makannya sampah organik nih. Oke. Jadi dari sampah organik dimakan maggot. Terus di perutnya pasti ada sampah organik. Nah, si maggotnya kita pasti ke sini. Cuman si maggot tuh meski dia makan kayak sampah tuh, tapi proteinnya protein gede nih. Kalau
Bisa teman-teman lihat di Google aja Mhm. kalau sekiranya nggak percaya gitu. Oke, jadi kalau kita dengar dari apa namanya, dari Ade ini di Atorik ini, dari mulai sampahnya begitu ya, sampah, habis gitu lari ke Magot, habis gitu dari Magotnya lari ke lele, kemudian si lele itu airnya bisa ke tanaman, lelenya bisa buat kita gitu kan. Oke, ini sangat apa namanya, proses yang luar biasa menurut saya ya, maksudnya lingkarannya sampah diolah, habis gitu pokoknya semuanya jadi manfaat gitu. Dulu bisa nyampe ke Creator of Hope gimana ceritanya? Apakah ada hubungannya dengan zonasi yang kita lakukan? Sebenarnya mah saya menjadi salah satu pemenang dari Creator of Hope tuh, saya menceritakan detail tentang zonasi-zonasi di pesantren ini. Oke. Karena kan zonasi yang kita punya itu pasti setiap zonasi memiliki sangkut pautnya itu tersendiri terhadap zonasi yang lain. Oh, oke, bisa dicontohin seperti apa sih, Cok? Kayak seperti zonasi apapun tuh Oh nih. ya. Kan misalkan zonasi karbohidrat butuh pupuk, Oke. bisa bawa dari sini kan airnya. Mhm. Terus misalkan zonasi sayuran, Oke. kita butuh ayam. Oke. Nah, Iya, jadi iya. saling bermanfaat satu Saling, sama lain. iya, berkaitan ya. Oke. Jadi ceritanya AA itu fokus menceritakan tentang zonasi, kemudian abis gitu nyangkut dah tuh ke Creator of Hope gitu. Jadi apa yang dilakukan dalam Creator of Hope ini gitu? Saya sendiri untuk dilakukan dari Hope Creator of Hope tuh, mereka memberi sumbangan. Oh, oke. Untuk karena kan di sini zonasinya belum full sama belum terbentuk sebelumnya. Kan kalau sekarang sudah bisa terbentuk nih. Oh ya, udah lumayan ya, udah tambah ya. Kalau dulu tuh masih blur teman-teman. Kalau bisa dilihat tuh antara 2021 sama 2022 pasti ada bedanya. Banyak banget bedanya. Nah, mereka tuh ngasih donasi untuk memperkuat donasi kita. Ngasih donasi itu. Jadi kayak apa ya, Mitch ya? Mereka tuh yang pertama ingin mengetahui lah intinya tentang donasi, tentang apa itu agroekologi, tentang apa sangkut pautnya tanaman ini sama yang lain, sama makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Apa gitu manfaatnya, apa keterkaitannya nih? Oke. Kalau kita lihat gitu ya, waktu itu pada saat Creator of Hope itu memang kita difokuskan kepada proyek agroekologi gitu. Kalau kita mandangnya sebagai istilahnya orang awam itu kan yang kita lakukan itu seperti hal kecil gitu ya. Sampah diberesin gitu kan. Terus ya kita sediakan kalau perlu ikan kita sediakan, ayam kita sediakan, kan kayak hal kecil, tapi itu tuh emang bisa menjawab permasalahan yang gede gitu ya. Kayak misalkan masalah kita tuh sekarang yang sebenarnya masalah banget yang di kota kita tuh, yang pertama pasti banjir. Di setiap daerah pasti ada banjir. Ya dari kesadaran diri mereka masing-masing dengan cara memungut sampah yang ada di depan mereka, menurut saya itu sangat keren nih. Soalnya kesadaran diri sendiri untuk membersihkan lingkungan, untuk menjaga lingkungan itu di Indonesia masih jarang nih. Masih kurang gitu ya. Oke. Terus kemarin ini dengan sistem pemanfaatan seperti ini ya, adanya sedia zonasi, kita memang menyediakan beragam sekali hal-hal, mau dari protein, karbohidrat, sayuran gitu kan. Itu kemarin pas COVID gimana di Atorik ini? Untuk masalah COVID pesantren Atorik ini, menurut kita kayak nggak ada yang disebut susah. Oke. Dikarenakan kan kita memiliki tanaman sendiri ya, dengan sistem agroekologi kita mengeluarkan yang disebutnya itu nggak ada pengeluaran sih, kayak bikin pupuk organik kan gratis. Jadi
pemikiran kita yang sangat pokoknya gampang tapi yang hasil menjanjikan nih. Oke. Nah di masa krisis itu juga kami tidak kekurangan beras, kami tidak kekurangan karbohidrat, kami tidak kekurangan protein, terus yang lain-lainnya alami. Oke. Karena emang keberagaman itu emang dijaga ya sama kita. Tadi pas di perkenalan ada tuh katanya fokus ke mesin-mesin gitu ya. Mesin-mesin yang emang dibutuhin untuk keperluan di Atorik. Contoh nih gitu, mesin apa yang ada bisa kendalikan gitu. Yang pertama tuh kasih contoh yang kecil aja ya Mi. Oke. Kayak ular Mi. Ular, ular. Atorik punya ular. Gimana ular, itu? Dan ada bisa. Dari pertama kan waktu dibeli itu mereka ngasih kayak Lego Mi. Jadi harus menyusunnya masing-masing. Oh, jadi belum bisa langsung bisa dipakai begitu? Belum bisa Mi. Oke. Ya coba-coba aja. Oke. Alhamdulillah udah bisa sekarang. Ini tuh ada tuh maksud bisa tuh bisa merakitnya aja atau bisa ngoperasiinnya juga? Bisa semuanya Mi. Bisa semuanya. Oke. Jadi ngoperasiin itu gimana itu? Jadi kita bisa sampai dapat beras gitu? Iya. Kayak kalau disebut di Huler tuh pasti kalau yang orang-orang yang sering Huler pasti tahu Mi. Ya. Setelannya itu pasti berbeda Mi. Kalau setelannya gede pasti ada gabahnya yang keluar. Kalau setelannya kecil pasti bubuk berasnya. Jadi setelannya itu jangan sampai bubuk sama ada gabahnya. Tapi yang berasnya tuh beras besar-besar Mi. Oke. Wow. Hebat ini. Jadi itu gabahnya dari mana? Gabah yang kita punya itu hasil tanam sendiri nih. Oke, jadi dari mulai nanam, kasih pupuk, panen, langsung di ini dulu Mi. Dijemur dulu, udah dijemur langsung di Huler. Wow. Oke, jadi dari si Huler ini ya, sepertinya Atorik ini emang sudah mampu mempraktekkan sistem pangan hulu hilir, dari mulai menanam, kemudian dipanen, kemudian dijemur, digiling sama orang ini gitu. Habis gitu dapat beras. Berasnya itu gimana? Dikemanakan itu berasnya? Berasnya itu nggak pernah kita jual Mi. Oke, jadi khusus untuk konsumsi untuk pesantren aja? Sama kan dikarenakan di pesantren ini cukup banyak untuk tamu yang datang kayak yang entah itu mau belajar, entah mau itu nyusun skripsi, entah itu pendidikan, entah itu teman saya sendiri, kita bagi secara merata. Gratis. Wow, oke. Ini tuh ini di depan kita juga ini hasil zonasi. Ini hasil zonasi juga. Zonasi apa ini kira-kira nih? Ini tuh hasil zonasi tanaman herbal nih. Herbal ada ya di Atorik ini. Oke. Sip. Oke, pesan deh terakhir untuk kawan-kawan. Ini pemuda yang banyak sekali talentnya. Silahkan pesannya. Pesan untuk teman-teman saya di YouTube, entah itu di Instagram, entah itu di Facebook dan semuanya. Siap. Jangan lupa untuk memiliki kesadaran sendiri untuk membersihkan area lingkungan kita, karena kan dengan kesadaran diri sendiri kita bisa sebutannya tuh ya, bisa membantu dunia kita untuk lebih sehat kembali. Wow, itu keren. Oke, jadi teman-teman, dari percakapan kita sama Ade ini kita bisa menyimpulkan bahwa di Atorik ini kita memiliki berbagai macam zona, dan zona ini sebenarnya ditujukan untuk pemanfaatan begitu ya. Baik itu pemanfaatan apa yang kita miliki, kemudian memaksimalkan gitu supaya kita bisa lebih mandiri gitu ya Dek ya. Dan banyak hal yang menarik dari anak muda ini, dapat jadi awardee, kemudian bisa mengoperasikan berbagai macam hal yang bisa memberikan kemanfaatan bagi orang banyak. Itu menurut saya sangat luar biasa. Terima kasih, thank you so much for coming. Insya Allah kita ketemu lagi ya di sesi selanjutnya. Terima kasih kawan-kawan, sampai jumpa di sesi Ngawangkong agroekologi selanjutnya. Bye bye.